Guys, informasi penting. Bagaimanakah caranya memilih lembaga pelatihan pariwisata dan kapal pesiar yang bagus? Video ini dibuat untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh saudara kita, Made Eri. Saya bacakan pertanyaannya. Menurut Beli, sekolah kapal pesiar apa ya yang ada di Singaraja yang bagus, Beli? Coba buat konten tentang sekolah-sekolah pariwisata yang bagus, Beli. Biar bisa jadi referensi kita. Jadi nggak salah pilih, Beli. Mohon bantuannya, Beli. Oke, pertanyaannya ini banyak sekali belinya. Ya, karena banyak dibeli maka saya pun menjualnya banyak. Nah, inilah jualan saya, yaitu jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh Made Eri. Guys, hal-hal yang harus diperhatikan untuk memilih lembaga pelatihan pariwisata atau kapal pesiar yang bagus, diantaranya yang pertama adalah kurikulumnya. Kurikulum haruslah selalu diupdate sesuai dengan kebutuhan pasar yang terkini. Misalnya, sekarang ini yang sedang marak-maraknya di industri pariwisata adalah bekerja di kapal pesiar. Maka kurikulum lembaga pelatihan pariwisata pun harus memasukkan materi-materi tentang kapal pesiar. Utamanya adalah materi-materi tentang posisi-posisi yang banyak direkrut di negara kita. Kalau perlu guys, jangan hanya mengincar posisi-posisi yang paling bawah-bawah saja, tetapi justru sebaliknya, incarlah, kejarlah posisi yang lebih bagus agar kesejahteraan lulusannya yang bekerja di kapal pesiar lebih baik. Yang kedua adalah materi. Dari kurikulum yang disusun, maka disiapkanlah serangkaian materi pelatihan. Materi pelatihan haruslah disusun sedemikian rupa sehingga tidak tumpang tindih, yaitu dari tingkat kesulitan yang paling rendah, lebih sulit, lebih sulit, lebih sulit, dan seterusnya. Contohnya, sebelum memberikan materi ESP, English for Special Purposes, seluruh peserta pelatihan harus sudah memiliki pengetahuan basic English. Jika peserta pelatihan belum memiliki basic English dan materi Squad of Service diberikan, maka antara peserta pelatihan dan instruktur seperti jaka sembung bawa golok, yaitu tidak nyambung. Baca. Karena ESP merupakan kombinasi dari basic English dan spesifik pengetahuan yang dipelajari. Yang nomor 3 adalah evaluasi. Alat evaluasi harus bisa benar-benar mengukur sejauh mana peserta pelatihan menguasai materi pelatihan yang diberikan. Dan juga alat evaluasi berguna untuk mengevaluasi proses pelatihan itu sendiri. Sehingga jika peserta pelatihan belum memiliki kualitas sesuai dengan ekspektasi industri yang akan menggunakan jasanya, maka lembaga bisa mengadakan perbaikan agar peserta pelatihan setelah lulus bisa bersaing mendapatkan pekerjaan. Pada dasarnya ada 3 goal utama yang harus dicapai oleh setiap peserta pelatihan yang mengikuti pelatihan pariwisata dan kapal pesiar. Yaitu yang pertama adalah seluruh peserta pelatihan harus bisa menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari di tempat kerjanya sesuai dengan bidang jurusan yang diambil. Yang nomor 2, seluruh peserta pelatihan harus memiliki pengetahuan sesuai dengan bidang jurusan yang dipilihnya. Dan yang nomor 3 adalah seluruh peserta pelatihan harus memiliki keterampilan atau skill
sesuai dengan bidang jurusan yang telah ditetapkannya. Nomor 4 adalah sarana dan prasarana. Sebuah lembaga pelatihan yang baik haruslah memiliki sarana dan prasarana yang bisa menunjang kelancaran proses pelatihan. Jika membuka jurusan housekeeping, haruslah ada kamar beserta private bathroom yang bisa digunakan untuk praktik bagi peserta pelatihan yang mengambil jurusan housekeeping. Jurusan FB Service haruslah memiliki restoran di mana para peserta pelatihan bisa mengenal alat-alat restoran dan mempraktikkan sequence of service. Bagian FB produk haruslah memiliki kitchen, dapur, tempat mereka praktik membuat berbagai macam makanan sesuai dengan yang direncanakan oleh lembaga dan sebagainya. Nomor 5 adalah instruktur. Instruktur yang baik adalah instruktur yang menguasai materi pelatihan dan bisa menerapkan strategi pelatihan yang tepat sesuai dengan materi pelatihan yang diberikan. Jangan sampai instruktur FB Service tidak pernah bekerja sebagai seorang waiter di restoran atau di hotel atau di kapal pesiar. Jangan sampai seorang instruktur housekeeping tidak pernah bekerja sebagai seorang room boy atau cabin steward. Jangan sampai seorang instruktur bagian food and beverage product tidak pernah menjadi tukang masak di restoran atau di hotel atau di kapal pesiar. Jangan sampai seorang instruktur guiding tidak pernah menjadi seorang tour guide. Di samping itu, seorang instruktur harus bisa memilih dan menerapkan strategi pelatihan yang tepat sesuai dengan materi pelatihan, peserta pelatihan, sarana prasarana yang ada, dan lamanya waktu pelatihan. Nomor 6. Persentase kelulusan yang bisa memenangkan persaingan memperebutkan peluang kerja yang ada. Karena itulah guys, yang akan memilih lembaga pelatihan pariwisata, carilah informasi sebanyak-banyaknya tentang lulusan-lulusannya. Apakah sebagian besar dari lulusannya bekerja di industri pariwisata ataukah sebaliknya, sebagian besar nganggur. Jangan sampai you rugi setelah tamat justru you nganggur padahal biaya sudah keluar banyak. Carilah lembaga pelatihan pariwisata yang persentase kelulusannya itu sebagian besar bekerja. Janganlah hanya ikut-ikutan teman saja atau termakan oleh janji-janji lembaga yang mengatakan bahwa seluruh lulusan akan bekerja di kapal pesiar, seluruh lulusan akan bekerja di luar negeri. Pikir secara logis guys, yang sudah tamat SMA atau SMK, sudah 9 tahun belajar bahasa Inggris, juga banyak yang belum bisa menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi. Apakah dijamin hanya belajar 6 bulan di lembaga dan 6 bulan training mampu secara aktif menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan native speaker? Belum lagi pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki sesuai dengan jurusannya. Semua itu perlu waktu, perlu proses. Tidak bisa instan seperti itu. Belum lagi pengalaman kerja minimal yang harus dipenuhi, umur yang harus dipenuhi, dan juga mental baja yang sudah harus dimiliki. Karena bekerja di luar negeri itu sangat berbeda dengan bekerja di rumah. Haruslah memiliki mental yang tahan banting. Dan yang sangat penting adalah finansial. Sudahkah keluarga mampu membiayai untuk bisa bekerja di luar negeri, termasuk di kapal pesiar? Semua itu harus dijawab sendiri guys. Nomor 7. Antisipasi lembaga yang kualitas outputnya belum memenuhi ekspektasi dari industri yang akan menggunakan jasanya. Atau dengan kata lain, antisipasi lembaga terhadap lulusan yang masih menganggur. Apakah lembaga hanya akan meluluskan begitu saja, kemudian membiarkan seluruh lulusan? Ataukah lembaga akan memberikan pelatihan ulang
bagi lulusannya yang belum memiliki kualitas sesuai dengan ekspektasi industri yang akan menggunakannya. Karena itulah, sebagai bentuk tanggung jawab moral, mengingat semua orang itu memiliki kemampuan yang berbeda, maka saya tidak membatasi waktu pelatihan bagi peserta pelatihan yang mengikuti pelatihan di lembaga yang saya kelola, yaitu Puri Widya College Singaraja, Bali. Ini saya lakukan untuk meminimalis lulusan yang tidak bisa bersaing mendapatkan peluang kerja yang ada. Di samping itu, saya juga memberikan kursus gratis bahasa Inggris setiap hari. Tidak bisa dipungkiri guys, bahwa bahasa Inggris merupakan salah satu hal yang sangat penting yang harus diperhatikan bagi seluruh peserta pelatihan yang mengikuti pelatihan di Lembaga Pelatihan Pariwisata dan Kapal Pesiar. Karena untuk bisa bekerja di bidang pariwisata harus sudah lulus interview terlebih dahulu. Dan interviewnya itu diberikan dalam bahasa Inggris. Nomor 8, yaitu biaya. Biaya juga merupakan hal yang sangat penting untuk dipertimbangkan. Pilihlah lembaga pelatihan pariwisata yang dilihat dari segi pembiayaannya itu reasonable, masuk akal. Yaitu biayanya sesuai dengan kualitas output yang akan dihasilkan. Bukankah salah satu alasan you guys memilih lembaga pelatihan pariwisata adalah untuk bisa menekan atau meminimalis biaya yang akan dikeluarkan? Guys, itulah yang saya jual dari apa yang dibeli oleh Made Eri. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjawab pertanyaannya. Sebenarnya saya sudah menjawab sebagian besar dari pertanyaan-pertanyaan you guys yang you tulis di kolom komen. Tetapi beberapa pertanyaan memang memerlukan penjelasan yang lebih detail lagi seperti ini. Karena itulah saya sampaikan jawaban saya dalam bentuk video. Guys, thanks for watching. I hope you found it useful. Whatsoever you do, I wish you all the best. Stay happy and stay healthy. Bye bye.